Shalom, shalom, puji Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Dol Bastian Putar-Putar dalam program Ngopi. Ngopi itu ada minum kopi, ada kopinya nih. Tapi bukan minum kopi ini yang dimasukkan. Ngopi itu singkatan dari ngobrol pilihan. Ngobrol pilihan artinya ya yang diobrolin itu tidak sembarangan begitu ya. Jadi yang dipilih yang bermanfaat gitu, yang sangat bermanfaat, membangun, memotivasi atau informasi-informasi yang penting untuk diketahui. Jadi pilihan. Jadi ngobrol begitu ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol dulu nih. Ya, topiknya tentang dipilih untuk taat atau supaya taat, atau taat untuk dipilih atau supaya dipilih. Nah, itu dia sekali lagi. Ya, dipilih supaya taat atau taat supaya dipilih. Wow, luar biasa. Apa itu sama atau beda? Ya. Nah, kalau yang pertama tadi dipilih, setelah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ya, maka orang yang dipilih itu memiliki ketaatan, ya, ketaatan, ya, taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada Kristus dalam segala hal. Itu kata kuncinya adalah kata taat. Mengapa dia taat? Karena dia sudah dipilih, ya. Nah, lalu yang kedua tadi, taat dulu supaya dipilih. Artinya taat itu dari usaha manusia, maka Tuhan bekerja yaitu memilih untuk diselamatkan. Artinya didahulukan dengan ketaatan manusia, maka hasilnya, dampaknya Tuhan memilih dia untuk diselamatkan. Nah, dari dua hal ini, mana yang sesungguhnya yang harus kita terima dan yang harus kita yakini? Taat supaya dipilih atau dipilih supaya taat? Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi hal yang sesuai dengan Alkitab, ya, dipilih dulu baru taat. Oke, mengapa demikian? Satu ayat Alkitab saya membaca buat kita semuanya yang mengatakan demikian dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Tapi tidak semuanya ayat 1-nya saya baca. Nah, dengarkan firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Perhatikan ya, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi menurut ayat ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dipilih dulu oleh siapa? Oleh Allah. Siapa yang dipilih? Tentu yang dipilih Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah dia tahu bahwa orang ini akan taat, orang ini akan mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan sudah tahu ketika Tuhan sudah memilih. Tuhan tidak pernah gagal untuk memilih seseorang untuk diselamatkan. Ketika Tuhan memilih, maka pilihan itu tidak mungkin batal karena manusia. Karena Tuhan yang sudah memilih. Nah, siapa yang dipilih? Tuhan sudah tahu bahwa ya orang tersebut pasti taat mengasihi Tuhan. Ya. Oke, karena sudah jelas tadi, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kapan itu rencana Allah? Sebelum kita diciptakan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah tahu siapa yang akan dipilih dan diselamatkan.
Oke. Tuhan sudah tahu bahwa orang yang dipilih dan diselamatkan itu pasti taat. Oke. Jadi pilihan itu bukan karena ketaatan kita, karena perbuatan manusia. Perbuatan manusia misalnya usaha-usaha yang dilakukan manusia supaya diselamatkan. Bukan. Ya, bukan. Ya. Tapi pilihan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri untuk kita dipilih dan diselamatkan. Ya, diselamatkan. Maka dikatakan pilihan itu juga bukan saja di dalam Yesus Kristus, tetapi dalam Bapa yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi melibatkan 3 pribadi, Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Ya. Nah, ada kata supaya, perhatikan, kata supaya. Setelah kita dipilih, sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia dijadikan atau sebelum segala sesuatu ada, ya kita dipilih. Ya. Nah, maka dikatakan supaya taat kepada siapa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi yang benar adalah inisiatif Allah memilih kita dan sudah tahu siapa yang dipilih, dan Tuhan tidak pernah salah memilih, dan ketika Tuhan memilih tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah dibatalkan pilihan itu. Tuhan sudah tahu bahwa orang tersebut yang sudah dipilih untuk diselamatkan atau menjadi orang percaya kepada Kristus, dia pasti taat. Ya. Maka dikatakan supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi orang yang sudah dipilih Kristus tidak ada alasan untuk tidak taat. Orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan, orang yang sudah dipanggil untuk diselamatkan, tidak ada alasan untuk tidak taat. Harus taat kepada Kristus, taat kepada perintahnya, taat kepada kehendaknya, hidup di dalam kasih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Jaga kita hidup kudus, hidup mengasihi, hidup benar, bukan supaya dipilih, tapi kita karena kita sudah menjadi pilihan Allah. Dan ketika saudara dipilih oleh Allah, dan pilihan itu tidak pernah berubah, dan pilihan itu tidak pernah batal karena manusia. Oke? Kalau kita memilih taat dulu baru dipilih, manusia tidak akan pernah mampu untuk taat. Karena ketaatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagi siapa yang punya Roh Kudus, yaitu bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus, memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membimbing kita untuk hidup dalam kasih, menolong kita untuk hidup dalam kebenaran, mampukan kita hidup dalam kekudusan. Ketika kita memiliki Roh Kudus. Kapan kita memiliki Roh Kudus? Ketika kita sudah dipilih, diselamatkan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi mana yang harus kita pilih? Yang dalam kebenaran ini adalah dipilih oleh Tuhan, melibatkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan tahu siapa yang dipilihnya. Dan Tuhan tahu bahwa kita pasti taat, diberikan kemampuan untuk taat. Ya, terutama mengasihinya, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka Tuhan menuntut kita untuk mengasihinya. Kiranya ajaran ini bermanfaat bagi saudara. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang bertanya nih, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Sesungguhnya Allah itu adalah roh. Allah itu tidak bisa dilihat karena dia roh. Tetapi Allah yang roh itu, yang tidak bisa dilihat itu, sudah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah menjadi manusia. Jangan dibalik, ya. Allah yang menjadi manusia. Bagaimana mungkin? Nah, kalau kita menggunakan akal, tidak mungkin bagi kita. Kalau kita memahami Allah itu Allah yang maha kuasa, berarti segala sesuatu bisa dilakukan. Maka ketika dia menjadi manusia, itu bukan hal yang susah untuk dilakukan. Mengapa dilakukan? Supaya dengan hadirnya sebagai manusia, kita mengenal kasih Allah, kita mengenal rencana Allah, kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena penebusan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka ditebus dari dosa, dari kebinasaan, dari kematian yang kekal, dan berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi di ngopi berikutnya, ngobrolan pilihan. Ngobrol pilihan. Memberkati. Shalom.